وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di bab Al-Hathu 'alal Khusyu', anjuran untuk khusyuk dalam salat. Insyaallah kita akan mulai dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Betul tidak? Hadis diterjemahkan di 190 sekarang, ya enggak? Sahih am la ikhwah? Tafadhal, iqra. Ahsanallahu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Amma ba'du, qala al-hafidh rahimahullahu ta'ala bab faslun an-nahyu 'anil iltifati fi shalah. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah wa qala wa ikhtilafun yakhtalisuhu asy-syaitanu min as-salatil 'abdi rahul Bukhari wal Tirmidzi 'an Anas wa sahhahahu iyyaka wal iltifata fi shalah fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fit tatabbu'i. Baik. Ini ada dua hadis dari sahabat yang berbeda dan juga dari perawi yang berbeda. Namun hadis ini satu tema, yaitu tentang al-iltifat fi shalah, tentang menoleh dalam salat, menoleh ketika salat. Baik, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW anil iltifati fi shalah, tentang menoleh dalam salat. Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd. Bismillah. Menoleh dalam salat adalah ikhtilas, tindakan korupsi, tindakan pencurian yang dilakukan oleh syaitan min salatil 'abd, dari salatnya seorang hamba. Baik, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi ikhtilas ini intiqas, dikurang-kurangi oleh syaitan yang berpengaruh pada kekhusyuan salat seorang muslim. At-Tibi berkata dalam syarahnya terhadap kitab Mishkatul Misbah, man iltafata yamin wa shimalan dhahaba anhu al-khushu'u al-matlubu biqaulihi ta'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang menoleh ke kiri atau ke kanan, maka hilang kekhusyuan yang diperintahkan dalam firman Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang beriman, orang yang khusyuk salatnya. Fastu'ira li dhahabil khusyu'i ikhtilasus syaitan. Maka dikiaskan
hilangnya khusyuk dikiaskan dengan pencuriannya syaitan. Ini karena beliau menganggap ini ditakwil sebagai hal yang tidak hakiki. Karena syaitan tidak mencuri, tidak mengurangi. Ya. Tapi hakikatnya syaitan mencuri. Ya, mencuri bagian dari khusyuk kita dengan cara menggoda kita. Ya, taswiran liqubhi tilkal fi'lah. Ini sebagai gambaran akan buruknya perbuatan ini, yaitu menoleh ke kanan atau ke kiri ketika salat. Taib, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dalam ayat hadis ini disebutkan kaitannya dengan ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan, yaitu pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Apakah syaitan bisa disalahkan dalam hal ini? Bismillah. Jawabannya iya. Ya, buktinya Rasulullah SAW mengaitkan dengan syaitan, melimpahkan kesalahan pada syaitan. Dan dalam redaksi lain Rasulullah SAW melarang kita untuk nengok. Iyyaka wal iltifata fis salati. Di hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik, iyyaka wal iltifata fis salah. Jauhilah oleh kalian menoleh ketika salat. Fa innahu halakah. Sesungguhnya itu adalah suatu kehancuran. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Namun kalau memang harus dilakukan, maka lakukanlah dalam salat sunnah. Taib, at-tatawwu' lakukanlah dalam salat sunnah. Di terjemahannya seperti itu. Fa in kana la budda, yaitu harus, mau enggak mau harus menoleh. Maka di salat at-tatawwu', karena salat tatawwu' itu hukum-hukumnya lebih ringan dibandingkan salat fardu. Taib, kaitan antara menoleh ketika salat dengan ikhtilasus syaitan di salat fardu terutama, dan juga salat sunnah juga sebenarnya. Karena salat sunnah tetap dilarang menoleh, kecuali fa in kana labud, kecuali memang berhajat betul-betul untuk menoleh. Ya, maka silahkan. Maka berarti hukum asalnya menoleh dalam salat itu terlarang. Hukum asalnya menoleh dalam salat terlarang. Dan kaitannya dengan syaitan, maka ini kaitan hakiki, bukan sebatas majaz, dan bukan hanya ingin menyalahkan syaitan, tetapi memang syaitan berusaha agar manusia itu tidak khusyuk salatnya. Dan iltifat yang dimaksud, yang terlarang di sini adalah iltifat al-wajh, menoleh dari segi wajah saja. Adapun badan maka lebih tidak boleh lagi. Bahkan kalau misalnya seluruh badan tidak menghadap kiblat ketika lagi sholat, kemudian menghadap ke yang lainnya tanpa darurat, maka itu haram dan bisa batal sholatnya di kesepakatan ulama. Dan untuk hukumnya tadi kita lihat bahwasanya keumuman ulama, bahkan bisa dikatakan ijma' ulama, iltifat atau bernoleh dalam salat itu hukumnya terlarang. Nah, terlarang di sini kita rinci. Jadi terlarang itu udah sepakat ulama itu. Adapun jumhur ulama mengatakan makruh. Makruh. Adapun kalangan Zahiriyah dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan haram. Maka menoleh ini makruh, tidak lantas berdosa dan tidak membatalkan salat. Nah, tidak mesti suatu perbuatan yang langsung dinisbatkan kepada, ada dikaitkan dengan syaitan, tidak serta-merta langsung haram. Kadang-kadang makruh dulu. Contohnya ini. Dan contoh lain, makan dengan tangan kiri
bagi kebanyakan ulama yang memakruhkannya dan tidak mengharamkannya. Maka dengan tangan kiri banyak dari ulama tidak mengharamkannya, melainkan memakruhkan. Adapun kiasan oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang makan dengan tangan kiri maka dia seperti makan minumnya syaitan. Maka kata para ulama ini tidak melazimkan makan dengan tangan kanan kiri itu pasti haram, enggak melazimkan gitu. Ya, tidak lazim seperti itu. Tetap dihukumi makruh oleh banyak dari ulama. Jadi menoleh itu hukumnya makruh kalau sejenak atau sebentar. Tapi kalau terus-terusan berulang kali maka ini bisa membatalkan solat karena gerakan yang tidak penting dalam solat dilakukan berulang kali terus-menerus. Taib, syaitan berusaha untuk mengganggu kekhusyuan orang solat. Salah siapa di sini? Salah syaitan. Salah hambanya enggak? Salah hambanya juga. Tapi boleh enggak kita menisbatkan kesalahan pada syaitan sebagai pembisik? Iya boleh. Namun syaitan itu tidak akan pernah mau ngaku dan merasa bahwa dirinya itu selalu disalahin. Kalau bahasa Sundanya mah playing victim. Ya, bahasa Sundanya bukan gitu? Playing victim. Nah gitu. Dan itu sudah termaktub di Al-Quran. Pernah Anda nonton suatu acara orang kesurupan. Kemudian orang kesurupan ini syaitannya bilang, manusia itu apa-apa selalu yang disalahin setan, selalu yang disalahin kita. Gitu. Maka Anda mendengar si iblis ini atau setan ini berkata begitu, enggak apa-apa salah kita, pokoknya manusia tersesat, kita lagi yang disalahin, kita lagi disalahin. Ini persis kelakuan bokapnya setan. Ya. Iya. Kapan? Yaitu nanti ketika di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika semua perkara telah selesai, ahlul jannah ke jannah, ahlul nar ke nar. Maka iblis itu ceramah di neraka. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Kalian tuh para penghuni neraka, saya tuh enggak ngapa-ngapain kalian. Saya cuman ngajak kalian doang kok. Kalian malah ikutan saya. Tuh setan kayak gitu tuh pas sudah semua kena, dia berlepas diri. Apa kata saya? Fala ta'lumuni walumu anfusakum. Ya jangan salahin saya. Salahin sendiri gitu. Jadi salahin diri kalian sendiri. Jadi berlepas diri setan itu. Ya. Juga di surat Al-Baqarah, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab." Jadi orang-orang yang pengikut itu mereka orang yang diikuti tokoh-tokoh atau setan itu akan berlepas diri. Tabarra'a alladziina tubi'u, berlepas diri dari para pengikutnya, dari followernya. Dan mereka semua melihat azab dan sudah sebab-sebab keselamatan hilang semua sudah. Nah, tapi gini, dalam ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi, bahwasanya nolehnya antum itu adalah hasil pencuriannya syaitan terhadap salat antum. Dan kata At-Tibi ini adalah isti'arah, yaitu syaitan itu enggak mencuri sesuatu dari antum, tetapi mengganggu antum supaya antum tidak khusyuk. Ala kulli hal. Ini salah enggak syaitan? Jelas ini syaitan salah. Karena memang berbuat salah. Tapi syaitan ketika berbuat salah dan kegep itu enggak bakal mau ngaku, malah justru kemudian apa bilang, saya enggak ngapa-ngapain, emang dia aja ikutin saya. Ah gitu. Saya enggak ngapa-ngapain, padahal dia penyebabnya. Dia penyebabnya. Gitu. Ibaratnya kalau antum misalnya bikin sumur di depan pintu rumah tetangga antum. Kemudian dia terjerumus. Antum disalahin, lagian ngapain bikin sumur? Lah, saya kan cuma gali lubang. Lah dia ngapain lagian lewat situ? Kan aneh. Ya. Berarti penyebab pertamanya ya ini yang bikin sumur. Nah, setan tuh bakal kayak gitu. Untuk semua godaan ketika manusia udah terjerumus, kemudian manusia cari siapa kambing hitamnya, maka setan berlepas diri.
Selalu begitu. Begitu juga dengan dukun-dukun. Mereka berkongsi dengan syaitan dari awal, dijanjikan manis ini itu. Nanti pada waktunya akan berlepas diri syaitan dari dukun-dukun itu. Dan banyak hal lainnya. Ya, jadi kita bisa menisbatkan suatu kesalahan yang dilakukan syaitan pada syaitan. Tetapi dalam hadis lain yang maknanya Nabi SAW melarang kita untuk mencela syaitan jika terjadi suatu maksiat atau suatu hal. Ini pasti gara-gara syaitan gitu. Ini pasti gara-gara syaitan. Maka syaitan akan jumawa dia. Bi'izzati, dengan kekuatan saya, biquwwati wa izzati, dengan kekuatan dan keperkaan saya berhasil melakukan ini. Pernah dengar enggak hadis ini jemaah? Ikhwan. Pernah? Pernah. Pernah dengar yang lain? Ustaz Nazir pernah? Ustaz Aga pernah? Ustaz Badrul Salam udah pernah? Pernah? Mas Ustaz Badrul Salam enggak pernah ahli hadis loh. Ustaz Eko pernah? Itu mau siapa sih? Hah? Kipli? Vicky, Ustaz Vicky? Pernah? Enggak, antum lebih pantas Eko deh nama antum. Hah? Eko, belakang antum Patrio. Nah, jadi jangan kalian mencela syaitan ketika terjadi maksiat atau keburukan. Karena syaitan bakal kegeeran. Ini gara-gara saya nih, saya berhasil membuat dia terjerumus. Ya. Begitu. Atau mencela, menghina, terkutuklah setan yang membuat kayak gini. Itu malah senang setannya. Gimana kita mengintegrasikan? Sisi lain Nabi SAW menisbatkan suatu keburukan yaitu iltifat, bahkan cuma oleh dalam salat dinisbatkan kepada perbuatan setan. Tapi di sisi lain kalau ada suatu hal yang buruk, kemaksiatan atau apa, maka jangan kutuk setannya. Benar, setan terkutuk betul, tapi dengan kita menyinggung setannya, maka setannya akan merasa akhirnya gue berhasil untuk menjerumuskan dia. Gitu loh. Bagaimana mengintegrasikan dua hal ini yang seolah-olah kedua aja saling bertentangan satu sama lain. Kalau dalam rangka menisbatkan perbuatan secara hakiki atau penyebab secara hakiki, iya boleh. Tapi kalau dalam rangka antum emosi, kesel, kemudian menisbatkan kepada jin atau syaitan, maka nggak boleh. Gimana? Paham nggak? Kalau misalnya menisbatkan kepada syaitan, efek buruk ini dinisbatkan ini karena syaitan lah kita begini-begini. Di sini maksudnya untuk bahan muhasabah agar kita tidak mengikuti syaitan, maka itu nggak apa-apa. Faham nggak, ikhwan? Anak kasih contoh ini. Noleh dalam sholat. Itu hal nggak boleh. Kata Nabi itu ikhtilas, korupsi syaitan. Maksudnya Rasulullah apakah semata-mata amarah dan pengen celak syaitan doang? Enggak, supaya kita betul-betul mengingat, kalau emang ini adalah suatu amalan syaitan, ngapain saya ikutan gitu loh. Ya. Tapi kalau sebaliknya, misal bayi antum nangis, kemudian anak antum juga, anak antum juga, bayi juga anak ya, anak antum yang lain lah, yang bukan bayi nangis, printer bayinya juga nangis. Siapa printer bayinya? Istri antum, itu printer bayinya, yang mencetak bayi-bayi itu kan istri antum. Nangis semua tuh, rame satu rumah. Antum bilang ini semua gara-gara setan ini semua, dengan kesel gitu. Setannya seneng gak digituin? Enggak, gimana pengalaman antum? Seneng gak antum? Setannya seneng gak digituin? Ketawa, seneng. Karena apa? Karena ada sisi emosi dan menisbatkan chaos ini kepada syaitan. Oh, gue berhasil kata dia. Ya, ini bukan berarti anak pernah dengar dia ngomong kayak gitu. Cuman memang seperti itu kan dalam hadisnya. Dikiaskan dengan segala chaos yang terjadi. Wah, saya berhasil. Tapi kalau antum bilang kepada istri antum,
Kamu jangan ikutin syaitan. Hati-hati syaitan menilai perasaan kamu. Jangan ikutin syaitan. Ta'awudz kamu. Syaitan kesel nggak? Kesel. Faham nggak di sini ikhwan bedanya? Misal suatu toko. Ana pernah ada toko yang disihir. Bukan toko Ana, enggak. Toko teman dulu tahun 2015 dulu. Di Cilengsi. Itu sepi itu. Toko ikhwan kita. Ikhwan. Nggak tahu sekarang di mana. Di Cilengsi. Di apa nama daerah tuh di Cilengsi, perumahan apa gitu namanya tuh. Gak tau lah nama udah lama lah. Di perumahan ada ruko toko-toko itu berderet. Toko dia tuh ikhwan mau ke situ selalu nggak kelihatan. Atau dianggap tutup gitu loh. Jadi disihir mata-mata ikhwan. Dan pegawai-pegawai Anda dulu isi kajian di situ. Karena emang ada indikasi sihirnya juga. Itu pegawai-pegawai itu kerasa panas aja kalau di kantornya itu, di toko itu. Panas di sini, panas yang bikin hati tuh kesel gitu. Kayaknya ada yang iri gitu. Baik. Gimana kalau pemilik toko atau ownernya bilang, karyawan saya pada susah semua, panas lagi kayak gini, udah gitu konsumen jarang, ini gara-gara setan nih. Seneng gak setannya? Tapi kalau misalnya owner bilang kepada karyawannya, kalian harus sabar. Kalaupun ini semua ulah syaitan dari kalangan jin, ini ujian buat kita dan bersabar, insya Allah Allah menangkan kita. Itu baru benar. Itu baru benar, gitu kan? Jangan apa-apa dibilang gara-gara setan karena emosi. Setan malah senang dengan itu. Nah, ketika kita tahu ini iltifat, noleh adalah suatu korupsi dari syaitan, maka hendaklah kita menjauhinya. Jadi ketika kita ceramah atau nasihatin, kita boleh ingetin kepada orang yang kita nasihatin, Bu, Pak, itu perbuatan setan, jangan lakukan. Itu bukan dalam rangka hanya mencela setan dan misu-misu doang, tapi dalam rangka supaya orang ini menjauh dari perbuatan yang biasa dilakukan atau diprovokasikan oleh setan. Oke? Nah, perempuan itu paling mudah juga untuk diprovokasi oleh setan. Maka boleh antum ingetin agar jangan ikutin setan yang bisikin hati kamu. Itu, lakukan itu. Ya, begitu. Kemudian berikutnya hadisnya, iyyaka wal iltifata fis shalah. Jauhilah menoleh dalam salat, karena sesungguhnya itulah kebinasaan. Kalimat fa innahu halaka inilah yang menjadi modal bagi kaum zahiriyah untuk mengharamkan menoleh dalam salat tanpa hajat. Haram kata zahiriyah karena ada lafal fa innahu halaka. Ini adalah kebinasaan. Cuman tetap yang lebih sahih adalah makruh selama tidak sering. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Tapi jika memang harus dilakukan oleh itu, entah karena betul-betul ingin tahu karena itu kok ada suara-suara di sana, maka silakan lakukan tapi dalam salat sunnah. Dalam salat sunnah. Berarti salat sunnah boleh noleh enggak? Boleh noleh ketika memang labud harus noleh. Bismillah. Misalnya mengetahui keadaan anaknya gimana, dia noleh karena butuh, nggak apa-apa. Tapi dalam sholat fardu jangan. Dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya sholat tatawwu' bukan hanya berbeda hukum dengan sholat fardu, melainkan ada nuansa yang berbeda di situ. Lebih diringankan sholat sunnah untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan sholat fardu, seperti sholat dalam keadaan duduk atau terlentang. Sholat fardu nggak boleh kecuali darurat. Sebagian ulama membolehkan sesekali minum ketika sholat sunnah jika memang membutuhkannya. Tapi sholat fardu nggak boleh. Pernah dengar ini nggak? Belum? Ini mana minum? Bismillah. Dengan berdasarkan hadis-hadis seperti ini bahwa sholat sunnah itu ada beberapa hal yang diringankan karena butuh, apalagi darurat. Gitu. Seperti minum pun ada membolehkan dari ulama, yaitu minum pas lagi sholat sunnah, terutama yang panjang, tahajud, qiyamul lail, begitu. Maka dia boleh di tengah-tengah sholat dia minum dan tidak batal sholatnya.
Itu ada beberapa ulama, tapi ana lupa yang mana ulamanya yang berkata seperti itu. Berdasarkan hadis-hadis yang semisal ini. Taib, fadhal, iqra. Nah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi muttafaqun alaih wa fi riwayatin aw tahta qadamih. Iya. Anda nggak tahu kok ngantuk sekali ini, masya Allah. Antum Hasan bisa pijitin Ustadz Hasan nggak? Pas lagi kajian biar nggak ngantuk. Bisa nggak, Mas Hasan? Antum namanya Hasan Al-Jaidi ya? Bukan Jaizi, anu Jaizi, antum Jaidi. Hah? Nama bapak antum Pak Mu bukan? Oh, bukan. Antum tahu Pak Mu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Antum tahu Pak? Hah? Pak Mu tahu enggak? Enggak tahu. Nah, bapak antum siapa? Sardi. Bapak antum? Sama Pak Sardi. Ibu antum sama ibu. Sama ibunya? Enggak. Adik kakak kan? Hasan Arif. Hah? Hari. Bukan Patrio, bukan. Oh, Masya Allah. Ya. Kita make conversation biar Anas sedikit hilang ngantuknya gitu loh. Karena wajah-wajah sebagian antum itu memotivasi Ana untuk tidur. Bukan beliau, Masya Allah. Biasanya beliau, tapi kali ini bukan. Taib, jika seorang dari kalian sedang salat, dia harus tahu fa innahu yunaji rabbah. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka ini munajat, dan munajat itu intimate-nya itu lebih dalam gitu loh. Keintimannya lebih dalam dibandingkan munadat. Jadi kita ada istilah munajat dan ada istilah munadat. Munajat itu menyeru dengan jarak dekat gitu. Menyapa dengan jarak dekat, munajat. Tapi munadat itu nida, yaitu dari jarak jauh. Makanya azan itu bukan munajat, tapi dia munadat, dia nida. Kata Nabi SAW, "Idza sami'a ahadukum an-nida falyaqul," gitu. An-nida itu azan. Ya, jadi nida itu dari jauh, "Oi, Bang," gitu. Nah, itu nida. Tapi kalau munajat maka seperti dekat gitu. Akhi, antum gimana kabarnya? Ini seperti dekat, ada permintaan dan panggilan yang sangat dekat. Nah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang doa sambil teriak. Enggak boleh doa sambil teriak-teriak. Fala yabzughanna baina yadayhi wala an yaminihi. Kalau kalian lagi salat, jangan meludah di depan, jangan pula di sebelah kanan. Akan tetapi walakin an shimalihi tahta qadamih. Tetapi di sebelah kiri, di bawah kakinya. Namun ini kan di zaman Nabi SAW. Nah, pasir, debu. Kalau sekarang nanti insya Allah akan ada pembahasannya nanti di hukum-hukum masjid. Ya, kalau sekarang nanti ada pembahasannya tentang masalah akan tapi di sebelah kiri, di bawah kakinya. Nah, kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, karena kan di bawah kaki, diinjek kakinya kan orang lihat jadi fitnah. Apalagi samping kita ketua DKM. Dan sebelum kita ngeludah gitu, kita ngeliat ke samping gitu. Dan ngeliat kita, nah apa lo? Akhirnya ngeludah terus kita gesek-gesek di karpet. Udah gitu DKM-nya orang LDI lagi. Jangan kan ludah, antum aja nggak najis. Nah, itu kan jadi fitnah nanti. Ya. Kalau bisa memang di kantong atau di mana gitu. Ya, atau di tangan terus taruh di kantong atau gimana. Jangan di tangan terus kasih tangan sampingnya. Al-muhim ini biar tidak terhindar dari fitnah, maka mungkin ada cara yang lebih tepat dengan spirit sunnah secara makna gitu loh.
Maka kalau emang pengen meludah, maka jangan di depannya, di depannya dia sujud gitu, menghadap ke depan. Tidak pula ke kanannya. Maka kata sebagian dari ulama bahwasanya ini seolah ada isyarat bahwasanya malaikat yang ada di sebelah kanan itu lebih afdol daripada malaikat yang ada di sebelah kiri. Dengan penghormatan seperti ini, bahwasanya seseorang jangan ketika sholat jangan dia meludah ke arah kanan. Maka seolah-olah itu ada isyarat bahwasanya malaikat yang di sebelah kanan asyraf, lebih mulia daripada malaikat yang di sebelah kiri. Gitu. Dan juga itu ada indikasi dari hadis Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah, bukan hadis ini. Wala an yaminihi, jangan dia meludah ke sebelah kanannya di salat. Fa inna an yaminihi malaka, karena di sebelah kanannya ada malaikat. Berarti di sini ada korelasi larangan, larangan di sini nyambung dengan sebab, yaitu adanya malaikat, yang mana malaikat itu bukan hanya di kanan. Ya kan? Kan malaikat ada di kanan kiri, di surat Qaf. Ya. Di kanan dan di kiri. Nah, wallahu alam, maka ulama memahaminya bahwasanya malaikat sebelah kanan ini lebih asyraf, lebih afdal, lebih mulia daripada malaikat yang sebelah kiri. Gitu. Itu ilat pertama. Ada ilat lainnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fa inna Allaha qabla wajhihi idza shalla, atau qibla wajhihi idza shalla. Karena Allah Taala ada di hadapannya ketika dia salat. Ini ilat yang kedua. Bahkan ini harusnya ilat yang pertama. Kenapa kita enggak boleh meludah ke depan ketika salat? Karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling agung. Ilat yang paling besar. Ilat kedua, untuk masalah ke kanan jangan. Karena apa? Karena di sebelah kanan ada malaikat yang tafsiran ulama lebih asyraf, lebih mulia malaikat kanan daripada yang di kiri. Gitu, wallahu a'lam. Dan dalam suatu riwayat disebutkan lafal hadisnya walakin an yasarihi au tahta qadamih. Lihat kalau di kitab antum, di akhir kalimat walakin an shimalihi tahta qadamih. Dalam riwayat lain walakin an yasarihi, sama, yasar sini shimal. Walakin an yasarihi au tahta qadamih. Di kitab antum there is no choice. Tidak ada pilihan. Dalam redaksi lain there is, ada pilihan. Coba riwayat yang ada di kitab antum apa? Tetapi meludahlah di sebelah kiri di bagian kakinya, sepaket di bawah kakinya, yaitu ke bawah gini sebelah kiri. Itu kalau pakai redaksi ini. Kalau pakai redaksi lain walakin an yasarihi au tahta qadamih. What's the difference? Apa perbedaannya, sob? Tes. Halo. Tes. Ini. Ayo Pak Wahyu atau teman-teman. Apa perbedaan? Perbedaannya yang kedua ini ada apa? Ada pilihan. Ada pilihan. Silakan meludah ke sebelah kiri atau meludah ke bawah kaki kiri maksudnya. Kayak begitu. Ya. Atau bawah kaki lah intinya. Ya. Sehingga ini yang membuat diperbolehkannya seseorang meludah ke sebelah kiri, yaitu ke mungkin bagian kantongnya. Ini habis. Baterai mati listrik atau? Enggak mati listrik ya? Asik ini kalau misalnya enggak bisa, berarti kita selesai nih kajian nih. Anda senang ini. Langsung hilang ngantuknya kalau udah selesai kajian. Gimana Pak Wahyu? Kok dibenerin? Kenapa antum benerin? Jangan dibenerin, kan jadi bener, hidup lagi itu kan jadinya. Taib. Istamir. Ustaz. Masih.
Di antum ada au tahta qadamihi ada udah. خلاص قرأت. Khalas. وعن قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة رواه البخاري واتفقا على حديثها في قصة an bijaniyati Abi Jahmin wa fihi fa innaha alhatni an salati. Taib, ini juga hadis yang sangat penting. Ini hadis dalam rangka menghindari orang salat harus menghindari apa yang membuat dia lalai dari salatnya. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana qiramun li Aisyah satarat bihi janib baitiha. Dahulu ada kain tipis terbuat dari wol yang berwarna-warni milik Aisyah radhiyallahu anha. Beliau gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, amiti 'anna qiramaka hadza. Singkirkanlah kainmu ini dari kami. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salatih. Karena gambar-gambarnya selalu muncul di benakku dalam salatku. Yaitu membuatku lalai. Membuat diriku lalai untuk apa? Untuk dalam salatnya jadi lalai gitu. Gara-gara apa? Gara-gara warna dan garis-garis atau motif yang ada padanya. Safahakam ya Arif. Halaman berapa antum hadisnya? Halaman berapa? Halaman berapa hadisnya? Hah? Oke, jazakallahu khair. Taib, kita lihat di sini faedah hadis. Di sini menunjukkan hendaknya seorang yang salat menghindari hal-hal yang membuat dia lalai dalam salatnya. Baik itu ukiran, gambar, tulisan. Karena salat itu perlu khusyuk dan hadirnya kalbu serta tenangnya tubuh. Maka dikatakan oleh ulama dianjurkan seorang yang salat untuk melihat ke tempat sujudnya dan tidak melampaui dari tempat sujudnya jika dia melihatnya. Enggak kelihat ke yang lain gitu. Tempat sujudnya jadi lihat, khusus fokus di situ. Sebagian dari sajadah, bukan sebagian, umumnya sajadah itu kan bermotif. Jarang banget antum nyari sajadah yang enggak bermotif. Polos itu jarang. Ada memang, tapi itu malah justru lebih mahal biasanya. Lebih mahal. Istimewa soalnya. Nah, sajadah itu ada berapa. Intinya sajadah itu imma bermotif full, imma polos total, imma polos tapi di bagian sujudnya itu ada gambar. Dan yang paling buruk menurut Anda adalah yang di bagian sujudnya ada gambar. Paling buruk itu. Beneran. Apakah gini loh? Kenapa Anda bilang paling buruk? Kenapa enggak yang bermotif full? Karena justru itu lebih mengganggu dibandingkan yang bermotif full. Betul, benar. Gini loh, ikhwan. Antum ketika udah biasa tinggal di Bantar Gebang, antum nyium enggak baunya? Enggak. Udah enggak, ya udah biasa, udah baal gitu ya, udah apa ya, connected to you lah gitulah. Ya. Connecting people and trust. Ya. Tapi kalau antum sekali aja datang, udah kecium baunya betul itu. Ada, ini masuk ke dalam apa ya, scientific psikologi mungkin ya. Ya. Antum lihat orang Arab.
Mereka pakai baju batik nggak? Lucu kalau mereka pakai baju batik. Di Saudi, orang Arab Saudi asli pakai baju batik, kembang, megamendung ala Cirebon. Ketahuan tuh, orang Taif kok pakai kayak gini gitu kan. Tapi orang Indonesia pakai baju batik wajar banget. Nah, ada nggak orang Indonesia pribadi nih Indonesia ketika dia pakai baju batik komplain, saya terganggu sholat saya gara-gara baju batik ini. Jujur aja ada nggak? Nggak ada. Antum pernah dengar? Nggak, maksudnya dia pakai baju sendiri, baju batiknya. Terus dia komplain, padinya saya itu kalau pakai baju batik saya nggak bisa khusyuk sholatnya karena kebawa dengan motif baju batik. Kalaupun ada nggak seberapa. Artinya itu artinya memakai pakaian yang betul-betul kayak gini, batik ini, semi batik kayak gini, itu udah biasa di kita. Berbeda dengan Rasulullah dan juga para salaf dan juga orang-orang Arab sebenarnya. Mereka ke stadion aja lebih kelihatan alim daripada antum ke masjid. Nonton bola aja pakai jubah. Antum pakai jubah Al-Haramain itu udah bangga minta ampun. Itu mereka pakai jubah jutaan harganya. Buat apa? Nonton Al-Nassr. Iya, walaupun nggak dapat trofi 5 tahun. Tuh. Artinya ini kadang urf itu berpengaruh nanti kepada bagaimana seseorang memandang sesuatu sehingga menjadi hukum gitu loh. Ini yang kadang masuk dalam masalah al-'adah muhakkamah. Pernah dengar nggak? Al-'adah muhakkamah, yaitu kebiasaan. Enggak selalu ya, enggak selalu. Kebiasaan kadang menjadi pertimbangan syariat untuk menerbitkan hukum. Bukan berarti syariat ngikutin kebiasaan, bukan. Tetapi syariat memberikan kelonggaran dan dikembalikan batasannya oleh syariat kepada bagaimana kebiasaan itu. Nah, Imam Malik pernah berkata, akrahu an yuktaba fi qiblatil masjid syai'un minal qur'ani wa tazwiq. Al-muhim baca tulisannya. Saya tidak suka di bagian qiblat masjid, bagian depan, itu ditulis sesuatu dari Al-Quran. Inna dzalika yusghilul musalli, karena hal tersebut akan membuat orang sholat itu tersibukkan. Ya. Nah, juga furush al-masjid, yaitu karpet masjid. Yang ada kan hiasannya banyak. Mungkin kalau ini bisa nih, karena hiasannya cuma di bagian kaki. Nah, gimana dong? Antum lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karpetnya nggak ada yang polos, nggak ada yang polos, ikhwan. Nggak ada yang polos. Makanya sampai ada yang bilang ada percetakan karpet Raudhah. Kalau antum ke Raudhah, karpetnya tuh beda, khususnya kembang-kembangnya beda, muzakhraf semuanya. Semua karpet di Masjid Nabawi, Masjidil Haram muzakhraf dengan ada perhiasan bunga-bunga dan semisal itu. Apakah itu berarti menyelisihi Nabi SAW? Atau itu dikembalikan kepada urf yang berlaku untuk zaman ini, bahwa hal seperti ini biasa. Bahkan kalau misal dipoloskan untuk level Masjid Nabawi Masjidil Haram, itu akan menjadikan orang meremehkan masjid ini. Mungkin gak kayak gitu? Iya mungkin, benar. Karena gini, kalau Masjidil Haram, antum akan lihat ya, pernak-pernik yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu mewah-mewah banget ya. Bukankah bermewah-mewahan itu hal yang tidak baik? Tapi kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi dimewahin? Sampai kayak emas ini itu, Masya Allah mewah banget. AC ini itu Masya Allah. Ini amat, semoga Allah Ta'ala rezekikan anak juga antum untuk bisa umrah ke Masjidil Haram, ke Mekah dan juga Madinah. Ziarah dua kota itu. InsyaAllah pekan depan berarti. InsyaAllah pekan depan
insya Allah berangkat, insya Allah umrah. Pekan depan kita masih ada pertemuan, insya Allah hari Senin. Pekan depannya lagi, Ahad pertama Desember nggak bisa karena masih Saudi juga. Pekan kedua, insya Allah kita ketemu lagi. Tapi catat Pak, pekan ketiga Anda seperti nggak bisa. Pekan ketiga Desember nanti. Terserah mau diganti hari atau gimana. Al-Muhim, antum akan lihat di beberapa hal di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Hal-hal yang dimakruhkan oleh sebagian ulama malah justru ditonjolkan oleh DKM masjid. Seperti apa tadi? Karpet, ya, yang bermotif ya, bunga dan sebagainya. Kemudian kaligrafi dipasang di mana? Ka'bah. Dan juga kadang di tembok masjid. Itu ada. Dan beberapa hal lain. Kemudian imam-imam terutama Masjidil Haram baca Al-Quran memakai langgam. Dan diseriuskan langgamnya dengan cengkok-cengkok. Itu di Masjidil Haram terutama ya. Antum kalau lihat imam-imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ada perbedaan loh. Masjidil Haram itu suaranya itu lebih indah. Masjid Nabawi bagus, cuman tidak seindah Masjidil Haram. Dan memang itu format yang disengaja. Semua ini disengaja. Ya. Yang asalnya bisa makruh, tapi dilakukan, malah menjadi bahan tonjolan. Karena ternyata di titik-titik itulah maslahat itu lebih tercapai. Apa maslahatnya? Gini loh, kalau dibalik, Masjidil Haram, Masjid Nabawi karpetnya kayak Masjid Nurul Huda. Musola, karena musola dipakai orang musola. Iya, kadang kriwil-kriwil terus ada bekas jatuhan puntung rokok. Kan kayak gitu tuh karpet musola orang kampung tuh, ya. Terus ada asbak di sini, warna hijau. Kira-kira orang datang dari worldwide, dari apa? Semua negara kan? Itu kira-kira bakal lah Masjid Nabawi kayak gini kata dia gitu. Mendingan Masjid Musola Nurul Huda dekat rumah saya gitu kan. Akan terendahkan nggak? Benar, karena zaman ini orang akan menilai sesuatu itu dilihat dari ininya. Casingnya juga. Serius apa enggak nih orang gitu, dilihat casingnya. Iya. Nah, kemudian Ka'bah dah hitam gitu aja dah. Enggak ada hiasan misalnya. Ya. Lah, Ka'bah gitu doang. Mendingan Ka'bah di makam Habib Kuncung. Ya kan ada ini ya dia. Enggak apa-apa kita sebut, enggak apa-apa kan kita lagi enggak ngejelekin. Kalau ngejelekin agak bahaya juga karena ada makam keramat lain di situ. Terus apa lagi tadi? Suaranya suara dengan ton biasa gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Lah, kayak gini suara baca Imam Masjidil Haram. Mendingan Ustaz Jopri di rumah kan gitu. Kira-kira nilai masjid bakal turun, benar bakal turun. Makanya ulama-ulama ini mereka nggak banyak bicara karena apa? Mereka jual tahu hukum asalnya ini makruh, bahkan kadang bisa haram. Tapi kalau ini nggak dilakukan, maka maslahat, maka madaratnya lebih besar. Orang akan meremehkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Azan misalnya. Anda mungkin pernah jelaskan di sini azan yang terlalu meliuk-liuk langgam ya. Kayak misalnya ini nih, kayak azan yang masyhur dari azan Nabawi yang masyhur di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan, itu khas kan? Enggak di Indonesia. Di Indonesia ikut-ikutan aja kadang-kadang. Di Indonesia tuh Allahu Akbar kan gitu. Nah, gitu kan kadang kalau di sana langgamnya cengkoknya tuh La ilaha illallah. Kan gitu langgam. Akhirnya kadang-kadang itu pernah dengar gitu ah? Itu kan khas itu.
Itu sebenarnya sebagian ulama Saudi nggak setuju dengan itu semua. Karena terlalu bermain cengkok dan ini langgam. Pakai makom-makom tertentu. Bahkan baca Al-Qur'annya jadi imam itu. Tapi kenapa mereka nggak frontal mengungkap ini? Pertama, ini keputusan pemerintah. Kedua, kalau misalnya diadakan imam-imam yang bacaannya standar, apalagi pas tarawih bacanya standar, maka insya Allah kayak beliau nanti. Iya, khusyuk. Iya, nggak apa-apa. Kalau di kerja kajian kantor, kalau bisa jangan tidur, ikhwan. Karena ini kan amanat antum udah dengerin. Tapi kok kajian umum tidur fadol. Iya, beneran. Kalau kajian ini sih jangan. Walaupun nggak ada pandik, tapi kalau kajian di luar, di masjid umum atau di kantor lain, itu fadol antum tidur, bener. Anda senang antum tidur, ya. Itu. Karena Anda merasa nggak perlu antum dengerin, ya. Gitu ya. Maka dia nggak diapa-apain sama ulama. Karena maslahat yang besar. Baik. Nah, berarti hal-hal ini kadang-kadang dikembalikan kepada bagaimana orang itu terganggu atau tidak, dan bagaimana orang itu menganggap atau kearifan lokalnya bagaimana itu menganggap soal motif-motif. Baju-baju kita Indonesia itu rata-rata bermotif, ya kawan. Kita termasuk negara, terutama Asia Tenggara ini, negara-negara ini termasuk yang sangat kaya akan motif. Beneran. Kaya banget akan motif. Sampai motif Cina kita ambil, motif Barat kadang kita ambil, motif Arab kadang kita ambil, motif ini kita ambil, terus giliran dipinjam sama Malaysia, kita langsung maling Malaysia kayak gitu. Iya. Emang dikira batik ini murni Indonesia? Enggak, ini ada sisi Cinanya juga. Baju koko aja koko. Iya, punyanya koko. Iya. Kan namanya baju koko kenapa? Karena dulu dipakai sama koko-koko. Kayak jadi baju koko. Kemudian jubah dari Arab. Kurta semi Pakistan. Ini yang baju yang gini loh, kayak baju Pakistan. Kita tuh punya kemben doang, kita punyanya. Ini gak usah bangga banyak banget. Sarung dari Yaman. Sarung itu. Bukan asli orang kita, kemudian memang ada sarung Bali. Itu tetap dari asli Yaman. Sarung itu dari Yaman. Begitu. Kita tuh punyanya itu kemben aja. Sama jarik udah gitu. Itu pun jarik dipakai sama emak-emak, empok-empok. Kemben dipakai empok. Lah cowoknya pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Sore-sore sambil nabun gitu. Kita nggak punya banyak kita ya kawan. Taib, misalnya kita ini sekarang dengan ragam motif yang datang. Nanti ada motif Jawa, motif Sunda, Betawi, ondel-ondel, motif Kalimantan, motif Sumatera, Andalas, motif ini. Semua klaim punya motif. Ketoprak aja masih khilafiyah dari Cirebon apa Jakarta. Semua ngaku tuh. Kita udah kebanyakan cita rasa dan motif jemaah. Artinya kita ini dengan budaya ini, batik, motif itu suatu hal yang kadang kelaziman. Coba lihat di acara-acara negara kayak di rapat-rapat kerja nasional dan semisalnya, nggak ada yang pakai baju koko putih polos, terus pakai peci putih. Bapak mau ke pengajian pak? Dikira mau pengajian, dikira mau kain kafan, dikira apa? Tapi pakai batik. Nah selama ini ada nggak yang komplain? Depan saya pakai batik sih, gara-gara itu saya yang fokus. Memang kalau sarung kadang ada yang komplain. Wadimor, gitu. Ya BHS, terus Sutra Samarinda, gitu. Kelihatan gitu. Nah itu emang cukup mengganggu sebenarnya. Ada sisi mengganggunya itu. Tapi komplainnya nggak seberapa, karena sebenarnya udah biasa. Sesuatu yang udah biasa. Tapi Rasulullah apa? Karena pertama zaman ketika itu motif itu nggak seglamor sekarang. Jadi ketika melihat motif beragam itu langsung cepet banget untuk apa? Terganggunya. Sesuatu yang biasanya polos kita lihat, terus tiba-tiba kita melihat titik aja langsung ketahuan. Begitu. Ya, memang sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan makruh pakai baju motif, tapi enggak makruh. Ini dikembalikan pada adah, kearifan lokalnya.
Begitu ya, Allahu alam. Orang Saudi pun yang tadi aslinya pakai jubah pun kadang-kadang mereka pergi ke toko ke apa, pakai baju flanel ada juga. Tapi batik no way, mereka nggak pakai batik. Apalagi daster batik, wah itu ya nggak bakal. Oke, seperti itu. Wallahu alam. Gimana Putra, udah 5 hadis belum Putra? Ini masih ada lagi, satu lagi. Oh gitu kan. Apa hadis berikutnya, apa dia antum? La yantahiyanna aqwamun an Jabir bin Samurah bukan? Itu hadis terakhir. Udah berarti ya, berarti kita udahan sampai sini. Insyaallah 2 hadis berikutnya kita sisakan untuk pertemuan mendatang باذنillah taala. Ada salah. Saat bagaimana hukumnya jika makmum berbarengan gerakannya dengan imam ketika sholat berjamaah? Syukran jazakallahu khair. Kalau berbarengan persis dan tidak mendahului maka masih sah sholatnya insyaallah. Cuman itu hal yang sangat tidak recommended dan berpotensi membalap imam. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi makmum setelah imam, minimal setelah selesai imam sampai ke pose berikutnya, atau imam selesai dari suara takbirnya, Allahu Akbar, baru bergerak. Kalau misalnya dia menggerakkannya persis bareng dengan imam, itu tidak boleh dan berpotensi untuk membalap imam. Dan kalau misalnya imamnya tahu itu, bakal kesel juga itu imam. Coba antum sholat seperti itu, samping antum ngebalap antum. Pernah nggak antum merasain salah satu bagian hidup yang paling mengesalkan itu? Sering, subhanallah. Berarti antum jarang sholat berjamaah dong. Kok sholat berduaan doang? Ini kan katanya sholat berduaan. Ana pernah bukan masbuk lagi, ana udah ketinggalan sholat asar. Ana akhirnya sholat di suatu masjid dekat pintu Mabes Cilangkap. Ini berapa bulan lalu? Di situ tuh dekat Mabes Cilangkap itu, di dekat pintu Mabes itu ada kali, ya. Terus samping kali itu ada toko herbal. Ada nggak yang jual situ? Tapi udah tutup toko herbalnya. Tahu antum? Suka naruh situ nggak? Punya antum? Coverage antum itu. Tapi tahu ya di situ samping kali itu. Hah? Ya udah tutup, di situ udah tutup. Jadi sotomi, tapi taruh aja madu sotomi mungkin. Sotomi sama tadi ada warkop juga di situ, tapi kayaknya warkopnya bubar deh. Pokoknya karena anak kadang melihat logo Toifa di situ. Iya, tapi anak nggak mau masuk ke dalam. Karena anak juga jualan kok gitu kan. Nah, itu dekat situ, sebelum situ tuh, maksudnya pokoknya itulah daerah situ lah. Itu ada masjid di pertigaan. Anak kadang sholat situ. Makanya antum kalau mau ketemu anak selain di sini bisa di situ, cuman jarang. Nah, anak sholat situ ternyata udah selesai sholat asar. Ya udah sholat. Ada bapak-bapak keringetan, wuduan juga, udah dia mau sholat. Pak, sholat. Takbir lagi. Qomat Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping. Dia nggak mau di samping. Namanya orang nggak ngerti ya. Agak belakangan dikit. Allahu Akbar. Ya. Ruku, Allah, dia juga pas gitu, risih kita. Sami Allah, pas banget semua. Allah, coba kamu kayak gitu. Jadi kayak bayangan, kayak Chaplin ngikutin gitu loh ya. Waduh, ya. Ada pikiran dia sholat tuh kayak pengen ngerjain gitu, pengen kayak gitu biar dia jatuh sendiri gitu. Ngeselin banget itu. Itu jadi Anda harus apa? Harus menyelesaikan Allah Akbarnya cepet-cepet gitu loh, supaya dia nggak ngebalap Anda. Ya, seperti itu sampai akhir sholat. Anda nggak ada jalsa istirahah antara rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, langsung dari sujud kedua tuh Allahu Akbar langsung naik karena apa? Kalau Anda jalsa istirahah pasti dia naik duluan, ntar dia jadi imam lagi. Sekarang giliran gua, nanti gitu lagi. Nah, selesai sholat, Anda pengen tahu nih orang ini kayak gimana gitu, kok ngeselin banget. Itu sholat
salah satu sholat terburuk yang anak punya itu ketika itu, risih, kesel gitu, kepo juga sama orangnya. Awas loh, lihat nanti, pengen lihat mukanya gitu, bangetnya kayak gimana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu dia, mukanya mulutnya nganga, baca aja nggak apa-apa. Ngadep ke kiblat. Ada kan ini di sebelah kiri dia. Assalamualaikum. Dia gini. Sholat kayak gitu dia, lagi tahiyatul akhir, tahiyat akhir. Jadi udah itu selama dia sholat tuh, gitu. Terus dia, ini kayaknya ODGJ nih kayaknya. Ini kayak ODGJ tapi lagi alim nih kayak kok bisa kayak gini gitu. Ana mau ngomelin takutnya dia akalnya kurang gitu loh. Nggak tahu deh Ana. Udahlah, udah lupain aja lah. Gimana mau nahi munkar, mau ngomelin, tapi ini orang udah agak tua, bapak-bapak. Belum tentu juga dia bakal abis itu bakal taubat atau enggak. Susah, ini kayaknya emang cetakannya kayak gitu dari ovennya kayak gitu dulunya. Jadi susah ya. Coba orang kalau misalnya gitu pada sih. Bahkan di sholat berjamaah, samping antum sama-sama jemaah, ada beberapa bapak-bapak nih, karena kebiasaan dari kecil kayak nggak dididik sama orang tua sama gurunya. Itu imam belum selesai takbir dia udah bangkit, udah gerak juga dia. Bahkan biasanya habis ruku kan i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kan imam masih slow nih, dia udah gini loh. Pernah lihat dia kayak gitu tuh. Tuh kayak kok kita bilang pengen kita tendangin aja tuh orang tuh. Apa sih kayak gini? Dia kayak gini mungkin. Gitu. Allahu Akbar. Langsung dia kayak pembalap di pertigaan pas udah lampunya kuning, hijau. Gitu kayak udah ngebalap. Subhanallah. Soal kayak itu. Dari mana itu? Dari didikan dari kecil enggak ada yang ngingetin, enggak ada yang betul-betul mempolesnya dia supaya baik. Dan itu rata-rata tuh orang-orang yang udah tua tuh kayak gitu. Ya generasi berikutnya insya Allah nggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik wa ahsana ilaik. Ustaz, apakah mata menoleh ke sana dan kemari termasuk dalam larangan dalam salat fardu walaupun wajah tidak ikut menoleh? Ini bisa termasuk terlarang secara makna. Karena apa? Karena ibrohnya adalah tidak khusyuknya. Walaupun wajah itu tidak menoleh, tapi mata kemana-mana, kan disuruh fokusnya ngelihat, dianjurkan ngelihat ke makan sujud kan sebagian ulama. Berarti kan kok yang lain-lain ini semakna. Bahkan dia kayak gini terus. Malah itu lebih buruk daripada sekali noleh. Tapi nggak batal. Iya. Betul. Gitu. Ekspresi ngeliatin merek sarung masing-masing. Ini Wadimor nih harganya 70 ribuan nih. Ya gitu. Makanya itu tidak batal, cuman itu mengurangi pahala sholat dan tidak khusyuk sama sekali itu kalau orang kayak gitu ya. Wallahu alam, kita juga sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.